Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka sebenarnya ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas sebagai guru penggerak. Dalam tugas kali ini tugasnya adalah calon guru penggerak diharuskan untuk memberikan aksi nyata kepada guru-guru yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Pada kesempatan kali ini saya dengan Pak Rian akan memaparkan apa yang terkait dengan program guru penggerak dan materi yang harus disampaikan kepada rekan-rekan semua. Mohon maaf karena mengganggu aktivitas Bapak dan Ibu semua dalam hari ini, pembelajaran hari ini. Untuk mengefektifkan waktu, ada beberapa rangkaian yang akan dilaksanakan pada hari ini, yaitu yang pertama ada pembukaan yang sedang saya laksanakan sendiri. Yang kedua ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Budiwangi. Yang ketiga ada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Rian Hidayat. Untuk pembukaan di sini sedang saya laksanakan untuk lancarnya berjalannya acara ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mengefektifkan waktu, yang kedua ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Budiwangi. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka kegiatan guru penggerak di SDN Budiwangi atas nama Rian Hidayat SPD, serta tak lupa sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu guru SDN Budiwangi, dengan adanya salah seorang guru penggerak di SD kita, itu merupakan suatu kebanggaan bagi kita karena kita selaku guru yang ada di SDN Budiwangi untuk ikut melaksanakan kegiatan tersebut, diberikan bimbingan oleh yang sedang melaksanakan guru sebagai ujung tombak yang ada di SD kita untuk melaksanakan PPM yang sebenar-benarnya. Untuk itu kami mohon kepada guru-guru agar apa yang diberikan nanti setelahnya Bapak Rian Hidayat sukses melaksanakan guru penggerak itu agar diikuti oleh semua guru. Dan tak lupa untuk dorongannya, bimbingannya, serta dari rekan-rekan, kalaupun ada yang diperlukan nanti oleh Bapak Rian Hidayat, guru-guru yang ada di SD Budiwangi, termasuk komitenya juga harus mendukung untuk kemajuan di SD Budiwangi. Rupanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutan. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Bapak Rian Hidayat. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Budiwangi, yang kami hormati Ibu dan Bapak Guru SD Budiwangi beserta Komite SD Budiwangi yang pada kesempatan kali ini telah berkenan untuk hadir pada kegiatan pengibasan tentang budaya positif. Dan juga yang saya hormati Ibu pembawa acara yang pada kegiatan kali ini beliau berasal dari SMP 6. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas bantuannya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk bisa sharing dengan Bapak dan Ibu di tugas yang harus diselesaikan, yaitu tentang pengibasan atau diseminasi tentang budaya positif. Marilah kita awali supaya lebih efektif pada waktu, tapi saya mohon izin dalam penyampaiannya mungkin tidak cemerlang seperti ini, ada berdirinya gitu. Karena kadang-kadang berdiri itu suka menjadi masalah ya. Ketika orang tidak bisa berdiri, akibatnya banyak permasalahan yang terjadi gara-gara tidak bisa berdiri. Apa sekali Bu? Ya, makanya saya kadang-kadang mungkin berdiri ya. Mari kita awali untuk materinya. Pertama ini ya, selamat datang ya. Selamat datang di kegiatan kami, yaitu tentang mari belajar bersama. Jadi pada hari ini saya tidak ada yang diajari, tapi kita belajar bersama ya. Jadi semua di sini kita sharing hari ini tentang pendidikan yang ada di SD kita, utamanya tentang budaya positif. Kita akan berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin di sekolah kita yang kita cintai. Nah, di sini kita akan berkolaborasi, intinya hanya berkolaborasi, jadi tidak ada apa-apa ya. Karena untuk keilmuan saya yakin di sini banyak senior saya, untuk keilmuan saya tidak meragukan lagi. Untuk adik-adik pun yang masih baru masuk di sekolah ini, tapi mereka sedang melaksanakan kuliah, jadi untuk keilmuan itu tidak ada yang baru sebetulnya, tapi kita hanya berkolaborasi ya tentang disiplin positif di sekolah kita. Ini katanya kata disiplin ya, berarti dari disiplin itu nanti akan timbul sebuah kata yang disebut dengan kata ini. Nah, ini ada kata budaya positif ya. Dari sebuah disiplin, ketika disiplin kita laksanakan, maka timbullah sebuah budaya ya. Di sini banyak ya, termasuk dari Ibu MC sendiri, beliau adalah ahli bahasa. Ini yang di depan saja Bu Rina, Pak AS juga ahli bahasa, jadi tidak meragukan lagi. Untuk kata budaya sendiri, kita sudah paham bahwa budaya itu adalah segala sesuatu yang menjadi kebiasaan dan dilakukan terus-menerus, dan itu dianggap sebuah kebenaran sesuai dengan norma yang kita miliki. Itu budaya. Nah, kata positifnya sendiri otomatis sudah yakin baik, jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari sinilah kita akan berangkat. Budaya positif itu seperti apa? Nah, gitu ya. Untuk mencapai budaya positif tersebut, kita harus ada disiplin positif. Tidak mungkin ada budaya positif jika tidak ada disiplin positif. Nah, sekarang kata disiplin ya, ini menjadi titik acuan. Apa itu disiplin? Nah, biasanya kalau kita mendengar kata disiplin, ini menyangkut kepada kepatuhan dan juga ketidaknyamanan ya. Itu karena lamun kudu disiplin, isuk-isuk berangkat, balik harus tepat waktu. Itu disiplin. Disiplin menghormati waktu, disiplin untuk melaksanakan ketaatan kepada
biasanya seperti itu. Apakah seperti itu yang sebetulnya disiplin? Itu pemahaman kita pada awalnya. Sebetulnya yang harus kita terapkan kepada anak, disiplin itu kita sebagai pendidik tujuannya adalah menciptakan anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi anak tersebut tidak lagi takut dengan aturan, tapi yang harus kita pahami itu bahwa mereka itu harus memiliki jiwa kesadarannya, itu yang paling utama ya. Jadi kata disiplin itu kita harus bisa menggugah paradigma anak-anak tina sieun dihukum akhirnya sadar dengan sendirinya. Itu yang harus kita lakukan, itu disiplinnya. Jadi disiplin positif itu adalah ini merupakan salah satu cara menerapkan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini yang akan kita bicarakan pada hari ini itu disiplin positif. Jadi anak itu tidak ada lagi ketakutan datang ke sekolah pagi-pagi itu karena dia sudah paham, sadar dengan nilai-nilainya. Oh, hari ini saya harus sudah berada di sekolah, jam segini kita harus sudah berada di sekolah. Nanti siang tidak lagi main-main kemana, tapi sudah masuk ke rumah. Jadi kesadaran itu yang harus kita tumbuhkan kepada anak-anak ya. Jadi kita akan mempelajari hari ini tentang disiplin positif. Ini yang kami pelajari di modul 1.4 yang harus diimbaskan kepada ibu dan bapak sekalian gitu ya. Nah, untuk membentuk disiplin positif tersebut kita harus mengetahui dulu kebutuhan dasar manusia apa ya. Jadi untuk membentuknya kita harus memahami dulu ya. Jadi ketika kita mau datang ke sekolah, otomatis kita harus tahu dulu jalannya kemana. Nah, ini untuk membentuk kedisiplinan pada anak, maka kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia itu apa saja gitu ya. Ini kebutuhannya satu, bertahan hidup. Karena manusia itu kalau menurut Bapak Komite adalah manusia itu hayawatun na'ti. Jadi manusia itu hewan. Setiap makhluk hidup pasti mereka akan bertahan hidup. Di sini berkaitan dengan kebutuhan biologis seperti makan, minum, berkembang biak itu. Jadi manusia itu kebutuhan dasarnya satu, bertahan hidup, bereproduksi. Nah, setelah itu karena kita manusia ada yang membedakannya dengan makhluk-makhluk lain. Nah, kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Nah, lamun cek bahasa barudak mama dicintai dan mencintai gitu. Jadi ada yang harus dicintai dan dicintai. Itu dasar dari kebutuhan manusia yang harus kita penuhi bersama anak-anak itu. Selanjutnya, nah di dalam diri seorang anak, di dalam manusia itu ada butuh penguasaan. Di sini manusia itu ada butuh penguasaan, egonya. Jadi manusia itu ada saya ingin kelihatan ke orang lain. Itu dasar dari kebutuhan manusia. Selanjutnya ada juga rasa kebebasan. Nah, ini harus kita pahami dulu ya. Jadi anak tidak bisa kita kekang terus-menerus ya. Tapi ada nilai kebebasan karena dia manusia gitu. Dan yang terakhir ada kesenangan. Nah, ini ketika datang ke sekolah itu harus terpenuhinya ketiga semua hak dari kebutuhan manusia untuk mendisiplinkan anak ini ya. Itu selanjutnya ya, ini nah ketika kita sudah memenuhinya,
akan masuk kepada perilaku. Nah, perilaku itu akan ada motivasi dari manusia, baik itu yang dilakukannya benar ataupun yang dilakukannya kurang benar. Ini memiliki motivasi. Motivasinya seperti apa? Ini motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi ada yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Setiap kegiatan pasti ada tujuannya. Saya yakin ibu dan bapak datang ke sekolah ini memiliki tujuan. Begitupun anak-anak datang ke sekolah ini memiliki tujuannya. Nah, tujuannya ya ini satu, ini motivasi manusia itu satu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Apakah anak berada pada posisi masih menghindari hukuman, datang ke sekolah isu-isu bersih di sekolah itu karena takut, karena sidang kebijakan? Apakah akan masih seperti itu? Nah, kalau seperti itu, maka di sini mereka masih intrinsik. Nah, selanjutnya, motivasi yang selanjutnya itu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Terjadi kehukuman, tapi di sini saya mau datang ke sekolah mau mendapatkan pujian, atau saya ini dari gurunya, atau saya datang ke sekolah rajin, saya mau mendapatkan ranking yang bagus. Nah, ini juga motivasi, tapi motivasi ini masih motivasi ekstrinsik, ya. Dan yang terakhir, nah ini yang paling bagus itu ini, ya. Jadi menghargai nilai kebajikannya sendiri. Jadi ketika datang ke sekolah, ketika belajar di sekolah, ini sudah menjadi kesadarannya masing-masing. Oh, saya harus belajar karena ini kebutuhan saya harus mengerjakan kelas, karena ketika kelas bersih maka otomatis kita nyaman di situ. Anak tidak lagi digugah, tidak lagi takut dengan aturan-aturan, tapi mereka menjalankan dengan kesadarannya sendiri. Nah, ini motivasi yang dilaksanakannya atau yang dilakukannya. Selanjutnya, nah, dalam kegiatan kita mendisiplinkan anak itu ada kemungkinan menjadi disiplin dengan identitas gagal. Artinya identitas gagal itu seperti apa? Kita melakukan kegiatan tapi anak itu menjadi gagal. Gagal apa gitu? Tidak sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Nah, jangan sampai seperti ini. Konsepnya seperti apa? Kita lihat yang pertama, dengan hukuman. Dengan adanya hukuman, maka ini akan membuat identitas anak itu gagal. Kenapa? Mungkin hari ini mereka kita suruh-suruh, mereka kita piwaran atau mereka kita carikan. Hari ini mereka nurut, hari ini mereka itu patuh, tapi di hati sanubarinya anak itu kemungkinan ada, karena apapun yang dilakukan di masa kecil biasanya keinget sangat gede gitu ya, keinget aduh bahwa orang pernah dijiwir gara-gara anu. Nah itu makanya ini jangan sampai menjadi identitas gagal. Kenapa hukuman itu menjadi identitas gagal? Satu, menyakitkan. Hukuman menyakitkan. Dua, tidak nyaman terasa. Yang ketiga, murid menjadi takut dengan ada hukuman jadi siren, ya. Untung sekolah ke kabur, ya. Selanjutnya memaksa murid. Nah, dengan hukuman itu memaksa, gitu ya. Nah itu, ini akibatnya menjadi anak itu menjadi identitas yang gagal, menyembunyikan kesalahan. Antumnya kesalahannya ditutupan ke sekelas tutupan. Pas udah bisi, nah gitu. Nah itu karena hukuman, gitu ya. Terus murid menjadi rendah diri, ya, karena setiap kali dihukum anak itu pasti akan membekas ke dalam dirinya. Nah itu identitas gagal yang pertama, hukuman. Yang kedua, identitas gagal yang kedua itu penghargaan. Ini penghargaan pun kita pikir penghargaan itu baik, ternyata itu membuat identitas anak itu gagal juga untuk penghargaan. Kenapa? Karena
tidak efektif, ya. Karena anak akan terus-terusan akan merasa oh ini harus disanjung seperti itu dengan penghargaan. Yang kedua, merusak hubungan, jadi iri, ya. Jadi rekannya yang tidak mendapat penghargaan, jadi iri kepada yang mendapat penghargaan, ya. Selanjutnya, ya, mematikan kreativitas anak. Nah, ketika kita diberi penghargaan, kreativitas anak itu kenapa jadi mati? Karena gini, ketika mendapat penghargaan, anak itu akan merasa wah kita sudah bisa mendapatkannya, sehingga tidak ada lagi motivasi untuk berbuat lebih baik lagi. Itu makanya ini mematikan kreativitas. Nah, yang masih kita sering lakukan ini ya, ini menghukum dengan sistem ranking, ya. Karena pada dasarnya kita pembelajaran itu harus menilai secara kafah anak itu, sementara ranking itu hanya menilai dari satu sikap saja, yaitu sikap pengetahuannya, sementara sikap emosionalnya, sikap keterampilannya tidak kita jabarkan, tidak kita ranking, ya. Karena anak itu terlahir dengan keunikan masing-masing, ya. Mungkin di kelas kita, kelas saya aja ada 18 anak, ada yang pinter ngagamar, ada yang pinter berbicara, ada yang pinter matematik. Nah, ketika kita harus menghukum dengan satu pengetahuannya saja, maka disinilah akan terjadi identitas gagal terhadap anak. Selanjutnya, ini merampas hak dan menghargai dirinya. Jadi tidak ada perkembangannya seperti yang tadi. Jadi pada dasarnya kita sebagai guru itu, Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa guru itu diibaratkan seperti petani. Kita di sini berkebun dengan arti yang berbeda. Kita tidak bisa membuat menanam jagung harus jadi bontengan, atau menanam cabai ini harus menjadi tomat. Jagung itu kita tanam, kita rawat menjadi jagung sampai berbuah dan menghasilkan. Begitupun dengan anak dengan potensi dan juga kemampuan mereka masing-masing harus kita pupuk, kita tanam di sekolah ini tempat memupuk dan menanamnya. Jangan sampai ini bibit jagung kudu jadi cabai, ya, tidak bisa seperti itu. Makanya jangan sampai merampas pada hak menghargai dirinya. Nah, sekarang kita ngebahas bagaimana untuk mendisiplinkan ini menjadi identitas yang sukses, kebalikannya dari yang tadi. Untuk identitas sukses ini yang pertama dengan cara konsekuensi, ya. Kalau konsekuensi ini bahasanya rada aneh-aneh, berarti harusnya dijabarkan dulu ini oleh sarjananya, ya. Konsekuensi udah tahu kan konsekuensi itu apa pasti, ya. Atau Bu Rina pinter-pinter apa itu konsekuensi, Bu? Ya. Konsekuensi itu biasanya kita menyebut dengan kausalitas, ya, hubungan sebab akibat. Jadi ketika melakukan itu akibatnya apa gitu, ya, itu konsekuensi, ya. Ketika kita makan sebelah jadi lada gitu, ya, jadi sakit perutnya, itu konsekuensi yang harus kita terima. Dan satu konsekuensi, dengan konsekuensi itu membuat karakter anak menjadi identitas sukses. Kenapa? Karena satu, ini penguatannya jangka pendek, tapi konsekuensinya masih kurang kan, karena penguatannya hanya jangka pendek, ya. Misal gini, ini penguatannya, misal di kelas saya ada yang namanya Repan. Repan menjatuhkan air yang dibawa oleh Najwa. Nah, airnya jatuh. Konsekuensinya tahu kan, ketika menjatuhkan air orang lain kemudian tumpah ke lantai, apa yang harus dilakukan? Dia harus membersihkannya. Itu konsekuensinya. Nah, di sini hubungannya jangka pendek, ya. Jadi penguatannya hanya pendek gitu, tidak ada penguatan yang selanjutnya.
Yang keduanya ini perlu monitoring berkelanjutan. Kenapa? Karena ketika tadi saya contohkan preman menjatuhkan minuman yang dimiliki Najwa, dia itu harus dimonitoring benar untuk ngepelnya, gitu ya. Itu harus ada monitoringnya. Selanjutnya ini stimulus respon, artinya stimulus respon itu, nah kita kan pasti naros kan ya Pak. Depan kamu menjatuhkan kan, air Najwa, iya. Nah itu kan ada stimulus, kita memberikan respon, ada stimulus dan ada respon. Selanjutnya murid menghormati peraturan. Dengan konsekuensi ini, murid jadi menghormati peraturan. Dia tahu bahwa ketika melakukan ini harus diganti dengan seperti ini, itu ya. Dan yang terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah di sini masih ada kekurangan, jadi kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi kita sudah mentok ya di situ. Ketika jatuh ke minuman, ya kudu ngepel lantainya, kejen nganti minumannya. Jadi tidak ada lagi anak untuk berpikir harus apa lagi yang saya kemukakan. Mungkin saja ketika anak menjatuhkan minuman atau barang temannya, si anak akan minta maaf ke yang dicontohkannya, kan seperti itu. Nah ini tidak terpikirkan kalau dengan konsekuensi ya begitu gitu ya. Itu. Nah ada yang selanjutnya untuk identitas sukses itu ya, ini yang disebut dengan restitusi. Nah ini yang paling tepat ya untuk pendisiplinan itu, restitusi. Nah dengan restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi pada dasarnya kesalahan pun yang dilakukan murid di sekolah itu belajar, dan dari kesalahan tersebut kenapa kita tidak diambil pelajaran? Upami istilah Kiai Terat harus binimah, kata ambil hikmahnya gitu ya, itu ambil hikmahnya gitu ya. Pada dasarnya mereka melakukan kesalahan itu adalah tahapan belajar, dan bagaimana kita untuk belajar dari kesalahan itu menjadi sebuah pembelajaran. Maka ini dinamakan dengan restitusi. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang restitusi ini. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi akan banyak timbul kemungkinan dari kesalahan anak itu. Mungkin dalam memperbaikinya dia akan minta maaf, mungkin dalam memperbaikinya dia akan mengganti, mungkin dia dalam memperbaikinya itu akan hal-hal yang tidak terduga oleh kita, gitu ya. Itu dari kesalahannya. Makanya ini fokus pada permasalahan jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Pada akhirnya mereka itu tidak takut lagi dengan aturan, tapi ini menghormati diri sendiri sama dengan kita menghormati orang lain. Nah seperti itu. Dan yang terakhir ini teori kontrol jadinya memegang kontrol. Jadi apa yang akan dilakukan oleh seorang anak itu atas kontrolnya sendiri, atas dasar kesadarannya sendiri dalam hal pembelajaran untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ini masih ada? Oh yang terakhir ada bersemangat untuk murid, jadi bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Ini jadi bersemangat. Kenapa jadi bersemangat? Karena kita tidak menentukan aturannya apa. Ya, beda kan dengan hukuman kaburangan, hormat bendera, sok itu, ya itu. Nah itu ketika kita menanyakan kenapa kamu kesiangan, mungkin besoknya dia bisa memperbaiki dirinya jika kita melaksanakan dengan restitusi, gitu ya. Itu jadi tidak lagi langsung ya menjudgment, gitu ya. Ini. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi. Jadi apa itu sebetulnya pendekatan restitusi? Itu sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Nah, ini caranya menanamkan disiplin pada murid itu salah satunya dengan restitusi. Mari kita bahas ya. Pengertian restitusi. Nah, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga
mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini yang disebut dengan restitusi. Jadi dari kesalahan menjadi pembelajaran, itulah restitusi. Ciri-ciri restitusi: satu, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Itu. Selanjutnya, ciri yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya, jadi dengan restitusi ini kita juga dengan anak otomatis tidak akan terjadi gap, ya. Jadi udah mungkin kesini gitu ya. Itu beda, iya beda. Ya, berarti dengan cara hubungan itu akan lebih berbeda gitu. Selanjutnya, tawaran bukan paksaan. Jadi anak harus memilih untuk memperbaiki dirinya itu akan seperti apa. Kita memberikan tawaran bukan paksaan. Beda dengan hukuman. Hukuman itu langsung memaksa harus dilakukan oleh anak. Itu. Selanjutnya, menuntun untuk melihat ke dalam hatinya. Jadi mereka itu menyadari karena dirinya ini benar salah, berarti nanti mah jangan melakukan lagi gitu ya. Itu jadi kan hati gitu ya. Karena mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi sikap yang akan ditimbulkannya yang akan kita gali, ya, bukan tindakan yang harus dikerjakannya gitu ya. Jadi perbaikan dari seorang anak tersebut. Menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi ada solusinya langsung dari siswa tersebut, bukan dari kita solusinya. Ya, kita hanya mengarahkan saja, kita hanya mengembalikan karakter dia kepada kelompoknya. Itu. Ya. Nah, ini kasus ya, contoh kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kita akan lihat bagaimana sikap dari hukuman, kemudian bagaimana sikap dari konsekuensi, kemudian bagaimana sikap dari restitusi jika ada siswa tidak mengerjakan PR. Nah, upahnya hukuman di sini, maka guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit, lari lapangan tilpul pengiringan, lari 3 lohor. Sehat halus budaknya ya, tapi itu bentuknya hukuman. Nah, ketika itu sebuah hukuman. Jadi anak diberikan langsung apa yang harus dia kerjakan. Itu konsep sebuah hukuman. Guru marah, murid menjadi takut. Ayo, tahu? Gitu. Terus kalau konsekuensi seperti apa? Konsekuensi itu, ya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kamu tidak mengerjakan PR, silakan kerjakan. Nah, ini konsekuensi karena tidak mengerjakan PR. Gitu ya. Itu contoh guru yang melaksanakan konsekuensi. Selanjutnya, guru tegas dan siswa menghormati aturan. Di sini ada ketegasan dari seorang guru, ya, sehingga aturannya diterapkan. Tapi kalau untuk yang restitusi ini, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ketika tidak mengerjakan PR, di sini guru menanyakan dulu, kenapa tuh terkerjakan PR? Akan timbul berbagai kemungkinan anak tidak mengerjakan PR. Ya. Mungkin dia itu lagi nyenong, akan banyak kemungkinan. Makanya di sini ketika tidak mengerjakan PR, apa yang harus kamu lakukan? Biarkan mereka itu memilih dengan sendirinya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ya, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya. Dengan sistem penggunaan restitusi itu tidak akan ada lagi anak itu jadi siun guru terima gitu ya, tidak muncul lagi seperti itu. Tapi mereka akan tetap merasa dimanusiakan. Konsep merdeka belajar itu nama lagi konsep merdeka belajar itu memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih cara dan tata cara pembelajarannya sesuai dengan yang mereka miliki itu. Nah, ini perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya,
5 posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrolnya itu seperti apa yang kita laksanakan hari ini? Kita berada di mana? Apakah yang pertama kita berada di menghukum? Nah, kita masih dalam tahapan menghukum atau ini posisinya? Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Kemudian yang keempat itu pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, ini ada 5. Berada di posisi mana kita, gitu ya? Ini kita jabarkan dulu. Penghukum itu seperti apa? Pembuat rasa bersalah itu seperti apa? Teman itu seperti apa? Pemantau itu seperti apa? Manajer itu seperti apa? Kita lihat satu persatu ya. Nah, contoh penerapan 5 kontrol dalam restitusi. Ini kasusnya siswa tidak melaksanakan kegiatan sholat duha. Jadi berdalilkan tepat sholat duha itu. Nah, kita berada di posisi mana? Jika penghukum, jika merasa pembuat bersalah, jika sebagai teman, jika pemantau, kemudian jika manajer. Jika penghukum, nah kita akan melakukan ini. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan. Cici, angkat suku sebelah. itu. Ini jika kita sebagai penghukum, contohnya, gitu. Tapi jika kita pembuat bersalah, kita akan melakukan seperti ini. Berapa kali Bapak sudah harus memberitahu kamu, Bapak kecewa sama kamu. Nah, ini kan jadi merasa, aduh, benar, gitu ya, gitu. Ini guru sebagai pembuat rasa bersalah, gitu ya. Kalau sebagai teman, nah ini yang juga harus adalah ikuti aturan, buat Bapak bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, kamu tidak mau masuk kalian salah, tapi bikin Bapak bangga. Besok jangan seperti itu. Itu posisi kita sebagai teman kepada anak. Kalau posisi pemantau, ya nama lagi pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dari konsekuensinya? Terus waktu dua nyawa kan konsekuensinya nama? Ya Pak, nama nyawa luntang. Itu pemantau. Gitu ya. Nah, kalau sebagai manajer, ini sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi anak diberikan identitas dulu kepada oleh kita. Kamu sadar tidak kesalahannya? Ya, jadi pasti sadar ya. Pasti sadar, tidak melakukan itu sadar. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Terus kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi kita diberikan pilihan. Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini tidak terulang lagi berikutnya? Ini posisi sebagai manajer. Izinkan saya bertanya kepada ibu dan bapak, di posisi mana saat ini ibu bapak mengontrol terhadap siswa-siswinya? Terus di mana kira-kira? Apakah masih di tahap pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, menghukum, atau manajer? Ya, izinkan saya masih dalam tahap tidak jadi masalah, berarti tidak jadi masalah gitu ya. Tapi yang paling ideal kita harus di posisi manajer, karena pada dasarnya semua yang dilakukan oleh anak itu atas kontrol kita di sekolah gitu ya. Itu kita sebagai manajer ini yang paling ideal ini manajer. Tapi kita berada di posisi menghukum tenanawan yang menurut saya ini yang paling tidak ideal dan paling dikhawatirkan itu kita tidak ada di sini semua. Terjadi penghukum, pembuat bersalah teman pemantau manajerkan dengan nah budak cici gue diantepkan gitu ya, itu mungkin yang paling tapi ketika yang paling ideal kita berada di posisi manajer ya. Itu karena dengan posisi manajer itu anak akan diberikan pemahaman oleh kita dari kesalahan mereka, belajar dari kesalahan mereka. Itu selanjutnya, nah keyakinan kelas ya, keyakinan kelas. Jadi ketika untuk membuat aturan ya,
itu harus ada, bukan harus ada. Ini pertanyaannya, kenapa tuh jadi keyakinan kelas gitu ya? Tidak aturan kelas. Untuk mendisiplinkan itu kan harus ada aturan, tapi aturan itu tidak ada. Yang harus ada itu keyakinan, bukan aturan. Kenapa? Kenapa aturan? Kenapa keyakinan tidak aturan kelas saja? Upami Bapak Umi punya biasa, saya Abdi yakin beliau akan mengatakan seperti ini. Pertama-tama yang harus dipahami dan juga yang harus diajari kepada siswa dan siswi kita adalah iman. Iman keyakinan. Di sini harus ada keyakinan dulu, ya. Upami aturan itu akan sifatnya dari atas ke bawah. Ya, upami keyakinan itu dari bawah ke atas. Yakin, saya yakin tahun ini saya akan mendapatkan juara. Ini keyakinannya. Itu keyakinan dulu. Jadi yang disentuhnya itu keyakinan dulu. Karena kenapa ini? Pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan? Nah, contohnya ini, kita menggunakan helm. Takut aturan atau yakin? Kamu naon ari helm? Keselamatan. Ketika keselamatan yang kita sentuh, maka itu keyakinan dalam diri kita. Baik ada polisi ataupun tidak ada polisi, pasti kita menggunakan helm ketika menggunakan roda dua, karena keyakinan dalam diri kita bahwa helm sebagai keselamatan. Nah, sama seperti pertanyaan berikutnya, mengapa kita menggunakan masker dan mencuci tangan? Karena ini menyangkut keyakinan kita tentang kesehatan. Ini yang harus kita sentuh kepada anak-anak kita, ya. Itu. Selanjutnya, kegiatan membuat keyakinan. Ini kegiatan membuat keyakinan yang saya lakukan di kelas 5. Satu, berdiskusi tentang aturan. Jadi kita berdiskusi dulu tentang aturan. Setelah aturannya apa, kita berdiskusi dengan anak-anak. Setelah itu kita merumuskan peraturan yang menjadi keyakinan. Aturannya kita ubah menjadi keyakinan. Jadi tidak lagi harus ini, tapi kita merubahnya. Ini kebutuhan kita, ini keyakinan kelas kita. Nah, dari keyakinan itu, maka anak akan sesuai dengan yang diyakininya. Itu tujuannya. Selanjutnya, menentukan keyakinan di kelas. Jadi keyakinan apa yang ada di kelas kita? Buat di situ keyakinan. Bagaimana cara membuatnya? Ya, kita ini kan cara pembentukan keyakinan kelas. Satu, lebih abstrak dari perintah. Jadi gunakan helm. Tapi ketika keyakinan kelas itu helm untuk keselamatan, itu kan lebih abstrak lagi, gitu ya. Jadi untuk konkret, gitu ya. Tidak dari aturan, tapi bentuknya menjadi sebuah keyakinan. Nah, itu gunakan masker untuk kesehatan. Nah, jadi anak akan patuh bahwa menggunakan masker itu untuk kebaikan dia sendiri, gitu. Selanjutnya, berupa pernyataan universal, ya seperti tadi, ya itu contohnya. Selanjutnya, dibuat dalam bentuk positif, ya yakinlah, karena kita budaya positif, pasti keyakinannya pun keyakinan yang positif. Sedikit saja akan mudah diingat. Jadi toh banyak-banyak keyakinan kelasnya, tapi sedikit diingat dosadayana yang dilakukan dosadaya. Ya, misal tentang kebersihan, ya itu keyakinan kita tentang kelas kebersihan, tentang kebersamaan kita dengan teman, cara menghormati, itu keyakinan yang kita buat di kelas menjadi sebuah keyakinan kelas, gitu ya. Itu tentang kedisiplinan, gitu. Terus sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi mesti disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah yang mudah diterapkan. Jadi tidak usah memaksa-maksa. Kebutuhan di kelas kita itu seperti apa? Itu yang menjadi
keyakinannya gitu ya. Itu selanjutnya siswa dan warga kelas atau warga sekolah dilibatkan saat membuat. Bedanya ini dengan aturan. Jika aturan itu dibuat dari atas, jadi pimpinan aturan, kamu harus atau misal cita guru, kamu harus datang jam segini, itu aturan. Tapi kalau keyakinan dari kesepakatan semua warga yang ada di kelas kita. Nah ini ya yang membedakannya untuk membuat keyakinan kelas itu siswa dan warga kelas atau sekolah dilibatkan. Kita mulai saja dulu dari kelas kita masing-masing, keyakinan kelas kita masing-masing. Setelah dari kelas keyakinan kelas dari kita, nanti kita rumuskan untuk keyakinan sekolah gitu. Nah jadi di kelas lah nanti lebih besar ke sekolah gitu ya. Kita mulai dulu dari kelas kita masing-masing. Selanjutnya, ketika keyakinan kelas sudah terbentuk, pasti mungkin ada anak yang melanggar. Untuk menyelesaikannya harus seperti apa? Gunakanlah cara penyelesaiannya dengan segitiga restitusi yang tadi kita bahas ya. Sebagai control manager menggunakan penyelesaian dengan segitiga restitusi. Bagaimana segitiga restitusi? Satu, menstabilkan identitas akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi anak itu harus ditanya, namun alasannya makin melakukan hal itu, gitu ya. Itu untuk menyelesaikannya. Satu, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang keduanya, kita memvalidasi alasannya seperti apa. Untuk menstabilkan identitas itu seperti ini. Ya, mungkin ketika anak melakukan kesalahan, bapak dulu melakukan hal yang salah seperti itu. Kita kan sedang menstabilkan identitas anak tersebut ya. Jadi tidak menjudgment langsung. Bapak oke bapak itu ya. Tapi naon sih kamu alasannya? Nah, di sini kita memvalidasi tentang perilakunya seperti apa. Kemudian yang ketiga, setelah tahu alasannya, kita tanya, kamu tahu dah keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Sekolah keyakinan kelas apa? Kedisiplinan. Nah, kedepannya akan seperti apa? Gitu ya. Jadi di situ pergunakanlah untuk ketika anak itu dalam kegiatan mereka yang mereka melakukan kesalahan, maka pergunakanlah segitiga restitusi untuk menyelesaikannya supaya dari kesalahan membuat sebuah pembelajaran. Ibu bapak bisa kita contohkan ini dari skenario yang saya buat dengan rekan-rekan kelas atau adik-adik kelas 5 tentang kegiatan restitusi segitiga restitusi. Ini bisa kita lihat dulu ya. Kita lihat contoh videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Rian Hidayat, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Cianjur, akan berbagi tentang demonstrasi kontekstual budaya positif tentang praktik segitiga restitusi. Restitusi itu tadi contoh kita melaksanakan untuk segitiga restitusi ya. Nah setelah ini apa lagi? Akhirnya dengan mengucap alhamdulillah saya berterima kasih kepada ibu dan bapak sekalian yang pada kesempatan kali ini telah menyempatkan waktunya untuk kita berdiskusi bersama-sama. Mungkin dari paparan yang tadi telah saya sampaikan ada permasalahan yang harus kita diskusikan hari ini. Kami silahkan Bu. Dan baik, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jika ada bapak dan ibu yang memang belum
mengerti terkait dengan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Rian Hidayat. Baik, untuk sesi yang selanjutnya adalah penutupan. Sedikit saya informasikan terkait dengan budaya positif di sini tidak akan berhasil tanpa dorongan dan motivasi dari kepala sekolah, komite, dan dewan guru. Hal tersebut dikarenakan budaya positif tidak akan tercipta tanpa kerjasama dari warga sekolah. Warga sekolah di sini yang telah saya sebutkan adalah tadi kepala sekolah, komite, dan rekan guru-guru. Terima kasih kepada Bapak KS SD Budiwangi, komite sekolah, dan Bapak Ibu guru SD Budiwangi yang telah hadir pada acara pembahasan pembelajaran calon guru penggerak yang telah dilakukan oleh Bapak Rian Hidayat tentang budaya positif. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.